Abang-abangan kita yang satu ini bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa hewan, bukan hanya hewan-hewan darat. Beliau bahkan bisa berkomunikasi lancar dengan hewan-hewan di lautan. Odd decision, but stop! Dr. Doolittle is in the... Hola Cinephile, gimana kabar kalian hari ini? Jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan dan hari-hari buruk memberimu pengalaman. Karena semakin keras kamu bekerja untuk sesuatu, maka semakin besar perasaanmu saat mencapainya. Masih sama seperti sebelumnya, kami masih akan up video lama dari channel Movie Rastis teman-teman. Dan di video kali ini, Movie Rastis Gold akan membawakan film yang berjudul Doolittle. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Dahulu, hidup seorang dokter hewan yang bisa berbicara dengan setiap hewan yang diobatinya. Kemampuan dokter itu menyebar luas sampai ia diundang oleh ratu. Meski begitu, dokter ini tetap memiliki tambatan hatinya sendiri yang merupakan seorang penjelajah bernama Lily. Mereka berdua berpetualang membela para hewan yang tidak bisa melindungi dirinya. Semenjak itu, dokter bersama kekasihnya membentuk sebuah tim dan keluarga bersama-sama sampai akhirnya Lily pergi mengarungi laut dan naas ia tidak pernah kembali. Ini akhir dari kisahnya yang membuat dokter menjadi patah hati. Lalu ia menutup gerbang dan tidak menghiraukan setiap orang maupun para hewan. Sampai suatu pagi yang biasa-biasa aja, ada 3 orang pemburu yang memasuki wilayah Dr. Doolittle. Mereka memburu bebek yang ada di danau. Namun karena si yang paling kecil nembaknya meleset, gak sengaja ia mengenai seekor tupai. Gak tega ngeliat tupai itu sekarat kesakitan, ia pun membawanya ke rumah Dr. Doolittle sambil dituntun oleh seekor burung. Kira-kira itu burung beo atau burung kakatua dah. Ia terus berlari lalu bertemu dengan beruang kutub yang kedinginan di kutub. Sedangkan dokter baru bangun, dia baru mulai pertandingan catur melawan gorila. Dokter baru sadar kalau di situ ada anak laki-laki yang tersangkut di dalam jebakannya. Sebagai seorang yang introvert, dokter sangat merasa ketakutan. Selain anak laki-laki, datang lagi teenager girl bernama Lady Rose, gak tahu dari mana masuknya. Terus karena dokter yang merasa takut dengan kehadiran manusia, ia memilih bersembunyi layaknya hewan. Sedangkan Lady Rose pun membantunya turun dan bersama-sama mengetuk pintu rumah dokter. Lady Rose masuk ke dalam tanpa merasa takut sedikit pun. Kedatangan Lady Rose memanggil Dr. Doolittle ke istana Buckingham oleh ratu, dikarenakan beliau sedang sakit saat ini. Tapi tetap dokter bersikeras bahwa ia sudah tidak peduli dengan apapun atau siapapun lagi. Waktu makan telah tiba, anak yang ngebawa tupai sekarat baru berhasil masuk ke dalam rumah. Dia bernama Stubbins. Ia mengaku kalau tupai yang sekarat ini dikarenakan ulahnya sendiri. Tapi jalan satu-satunya untuk menyelamatkan tupai hanya dokter seorang. Setelah bertahun-tahun, dokter pun kembali menyelamatkan hewan. Dan para hewan ikut mempersiapkan keperluan dokter. Dokter mengerti dengan semua ucapan para hewan. Melihat hal yang menakjubkan ini, Stubbins bertekad ingin menjadi muridnya Dr. Doolittle. Secara tiba-tiba, Lady Rose memberitahu Stubbins kalau ratu meninggal nih, semua kepemilikan Dr. Doolittle akan dimiliki bendahara kerajaan. Dan kemungkinan terburuknya, tempat ini juga akan hilang. Burung beo yang mendengar hal tersebut segera memberitahukan dokter setelah ia melakukan operasi. Nah, awalnya dokter nggak percaya dan dia nganggep remeh. Terus beo pun memilih cara dengan mengancam dokter dah kalau dia nggak mau ngobatin ratu, maka semua hewan akan pergi meninggalkan dirinya. Mau gak mau dokter pun menurutinya dah. Tapi untuk pertama-tama dokter akan dirubah dari segi penampilannya dulu. Setelah itu dokter menyuruh Stubbins untuk pergi karena ini udah bukan urusan dia lagi. Mereka akan pergi saat fajar besok. Dokter mempersiapkan semuanya. Ia mengajak beberapa hewan, termasuk si belalang ranting.
Rupanya Stubbins gak pergi. Dia ngumpet di dalam kotak di atas kereta. Enjoy the ride. I am the ride. Full speed, no longer required. Kedatangan mereka langsung membuat mereka sendiri menjadi pusat perhatian. Odd decision, but Stop! Dr. Doolittle is in the... Stubbins juga udah keluar dari tempat persembunyian di tenteng para penjaga. Awalnya dokter yang menangani ratu adalah Dr. Mudfly. Tapi karena Dr. Doolittle sudah tiba, jadi ia yang akan mengatasi ini semua. Pertama, anjing mengendus jenis penyakit ratu. Namun menurut si anjing, ini adalah pertama kalinya ia mencium bau penyakit seperti ini. Kemudian Dr. Doolittle melakukan hal tak terduga. Ternyata dokter juga bisa berbicara dengan hewan air juga. Ia pun menyuruh bebek mengusir para hadirin untuk pergi meninggalkan kamar ratu karena penyakit ratu sudah diketahui oleh dokter. Nah, beliau terkena serangan penyakit langka bernama Nightshade Flower dan umur ratu ini hanya sampai saat gerhana matahari selesai di bulan ini. Tanpa sepengetahuan siapapun, dokter menaruh belalang ranting yang ia bawa ke lukisan sambil ia menjelaskan cara mengobati ratu. Si dokter bilang kalau ia akan mencari buah dari pohon Eden untuk sebagai penawar dari penyakitnya. Tapi sebelum ia pergi, dokter menyuruh Lady Rose untuk melarang makanan apapun masuk ke dalam mulut ratu selain yang dibuatkan oleh Lady Rose sendiri. Ia juga menyuruh anjing untuk berjaga di kamarnya. Karena ini adalah sebuah perjalanan yang berat, dokter menyuruh paksa Stubbins untuk pulang kembali ke rumahnya. Pada subuh harinya, ada seekor jerapah membawa burung beo dan rubah sedang membangunkan Stubbins di kamarnya. Enak banget kali ya punya peliharaan jerapah terus dibawa buat ngabuburit. Stubbins juga mulai mengerti apa yang dibicarakan oleh beo itu. Ia diajak untuk ikut berpetualang bersama mereka. Mereka berhasil sampai ke pelabuhan. Namun karena kapalnya sudah berangkat lebih dulu, jadi Stubbins mengajak jerapah untuk melemparnya lewat jembatan. Para hewan senang menyambut kehadiran Stubbins. Nah, menurut Beo, anak ini pantas untuk berada di sisi dokter karena ia juga butuh makhluk hidup sejenisnya untuk berada di sampingnya. Menyadari kalau itu emang benar, dokter pun mengikuti apa kata Beo meski terpaksa. Keputusan dokter menyuruh si gurita buat menjadi informan dan menaruh belalang di lukisan sebagai informan lain sudah sangat tepat karena Mudfly bersama bendahara berencana mengirim beberapa ajudannya untuk menghentikan dokter. Dan ia ingin memastikan kalau mereka semua nggak kembali dengan selamat. Dalam perjalanan sambil bebersih, Stubbins terus memperhatikan apa yang dibicarakan oleh para hewan, melihat kegiatan mereka, dan mulai belajar bahasa kera. Sudah beberapa hari setelah berlayar, dokter kedatangan kapal lain, dan mereka pun menyadari kalau itu adalah sebuah ancaman. Gak pakai lama dokter mengirim sebuah sinyal. I'm on my way. Terlihat jelas dari teropong bahwa dia adalah Mudfly. Segera dokter menggunakan pakaian menyelam dan masuk ke laut bersama beruang kutub. Mereka mengalungkan penarik di leher ikan paus. Where we headed? So, Kapal dokter melesat dengan cepat. We'll do it. it's working! How is this possible? Tiba-tiba ikatan tali dokter terlepas dari tangan King Kong karena serangan yang diberikan Mudfly. Dengan cepat, Stubbins meraih tali itu, dibantu oleh burung onta dan beruang yang kembali ke kapal. Beruntungnya, tarikan tali mereka tepat saat dokter menaiki kapal. Perjalanan terus berlanjut. Di balik sisi jahat Mudfly, rupanya ia termasuk orang yang mengagumi kemampuan Dr. Doolittle. Ia juga mengetahui kemana tujuan dokter selanjutnya. Untuk sekarang, dokter lagi ngobrol santai bareng Stubbins mengenai bahasa hewan yang sudah mulai dikuasai oleh anak muridnya tersebut. Ia juga memberitahu Stubbins kalau tujuan pertama mereka adalah pergi ke Monteverdi, tempat kelahiran Lily yang merupakan seorang petualang juga mendiang istrinya pembuat peta menuju pohon Eden.
Monteverdi sendiri merupakan pulau yang harus dihindari oleh dokter karena ia adalah orang yang menjadi incaran raja di pulau tersebut yang bernama Rasoli karena pernah membuat masalah yang tidak dijelaskan. Terlebih peta yang mereka cari itu adalah milik si raja, jadi mereka butuh penyamaran. Dokter bersama Stabbins akan masuk menyelinap ke dalam istana. Beruntung ada capung sama semut yang mau diajak kompromi dengan bayaran 2 biji gula. Dokter juga meminta mereka untuk membukakan kunci gembok. You dated for 2 weeks. Masalah mereka bertambah saat melihat jeruji besi menghalangi jalan. Stabbins pun mengajukan dirinya untuk maju mengambil peta yang ada di kamar raja. Perlahan dengan pasti, Stabbins menaiki wahana milik macan-macannya Rasoli, melewati mereka semua lalu masuk ke dalam pintu rahasia. Saat Stabbins hampir berhasil mendapatkan petanya, si capung malah melakukan hal konyol yang membuat mereka semua tertangkap. Nah, ternyata Lily itu anaknya Rasoli. Dia nggak terima anak semata wayangnya kawin lari sama Dokter Dolittle dulu. Jadi dia sangat membenci dokter dah. Dia juga menyalahkan dokter atas kematian anak semata wayangnya. Sekarang waktunya pertunjukan. Dokter akan menghadapi pasien lamanya, seekor harimau Sumatera bernama Berry. Sedangkan Stabbins diajak berpesta bersama mereka dan dijadikan bagian salah satu dari mereka. Selagi ada kesempatan, Stabbins meminta tolong ke capung yang tadi buat mengajak hewan lain ke atas kapal untuk menolong dokter yang lagi dimainin sama Berry. King Kong mengikuti burung beo, sedangkan beruang membuat ledakan dengan dinamit di gudang persenjataan. Nah, beo bersama King Kong langsung menuju ke ruang tahanan dokter. Mereka berdua melawan Berry untuk menyelamatkannya. Time to put those claws away. Stabbins memanfaatkan kekacauan ini untuk kembali mengambil peta. Ia berlari keluar istana, tapi ia kembali ditahan oleh para pasukan Mudfly. Ditambah, dia menembak kapal dokter tanpa memikirkan keselamatan para hewan yang ada di dalamnya. Keadaan Ratu semakin memburuk, beliau harus segera diselamatkan. Tapi keadaan dokter bersama yang lain benar-benar terjebak. Dokter merasa sangat putus asa, namun ia masih berpikir positif karena hewan-hewan sudah disembuhkan. Beruang sama burung unta udah saling berteman akrab dan Stabbins udah bisa mengerti bahasa hewan. Tak tinggal diam, mereka semua mencoba menyemangati kembali dokter, tapi dia udah terlanjur menyerah. Dokter terus menyalahkan dirinya sendiri sebagai penyebab kematian istrinya. Dokter bermaksud untuk mengakhiri apa yang ia mulai. Dokter ingin mati di laut menyusul Lily. Kebetulan Rasoli mendengar semua penyesalan dokter. Ia pun mengapresiasi apa yang sudah dokter katakan barusan. Karena sejatinya setiap orang tua sangat menginginkan anaknya dicintai oleh orang yang tepat. Kemudian Rasoli juga memberikan kapal untuk mereka kembali berlayar. Karena peta milik Lily diambil sama Mudfly, kini dokter cuma bisa mengandalkan para paus untuk melacak jalur perjalanan Mudfly. We found him! Sekarang mereka sudah tiba di sebuah pulau. Setelah berlabuh, dokter bersama yang lainnya langsung menaiki gunung, melewati celah jalan kecil, membawa mereka masuk ke dalam gua. Terus tanpa sengaja, dokter menyentuh sebuah batu yang mengaktifkan petunjuk lain. Dan lagi-lagi mereka tertangkap oleh pasukan Mudfly. Meski ia sudah memiliki petanya, tapi Mudfly masih nggak tahu di mana sebenarnya letak pohon Eden. Bahkan dokter pun juga nggak tahu di mana pohon itu berada. Fakta atau mitosnya juga belum tahu tuh. Merasa sudah melangkah lebih jauh daripada Dokter Dolittle, Mudfly mengklaim kemenangannya. Tapi kemudian sesuatu yang mengerikan terjadi. Ia membangunkan seekor naga yang sedang bertengger di bebatuan. Naga itu menyerang siapa aja yang ada di sekitarnya. Dokter langsung menunjukkan kemampuannya. Ia berusaha berbicara dengan naga tersebut. Rupanya naga ini adalah penjaga pohon Eden, menjaga buah pohon itu dari orang yang tidak pantas mendapatkannya.
Kebetulan keadaan hati naga itu sama dengan apa yang dirasakan oleh dokter. Mereka telah kehilangan satu-satunya orang yang mereka cintai, sesosok yang sangat berharga untuk diri mereka. Dokter pun sangat mengerti dengan apa yang dirasakan oleh naga ini. Just leave! Ditambah dokter mengetahui kalau ada sebuah luka di perut naga itu. Juga ada infeksi yang memecahkan ingatannya. Dengan niat ingin membantu sang naga, kemudian operasi pun dimulai bersama hewan yang lain. Oh, good heavens! Oh, no, you didn't. Oh, my. Dokter mengeluarkan apa-apa yang ada di dalam perut naga itu. Itu baru namanya kentut naga. Setelah berusaha keras, semua benda aneh tidak tercerna mengganjal di ujung tubuh naga. Kini hewan mistis itu sudah sangat merasa baikan. Setelah hidup ribuan tahun, naga ini baru berjumpa sama orang yang bisa menyatukan berbagai jenis makhluk hidup bersamanya. Lalu satu-satunya cara berterima kasih naga adalah membiarkan dokter mendapatkan apa yang ia inginkan. Mereka mendapatkan buahnya dan dokter pun membuatkan makam istrinya tepat di bawah pohon Eden. Gerhana matahari sedang berlangsung, ratu hampir tidak terselamatkan. Beruntung mereka datang di waktu yang sangat tepat. Dokter membawa buah pohon Eden. Tapi gilanya, masa si dokter malah pengen ditangkap dah? Dia pun auto ngelawan dong. Minnie, take flight! Tetesan buah itu menyadarkan ratu kembali. Kemudian semuanya terbongkar. Dari awal dokter sudah menaruh belalang pada lukisan. Lalu hewan itu memberitahu mereka bahwa bendahara adalah pelaku yang meracuni sang ratu. Ia pun dipenjara di dalam menara. Semua orang bahagia mengetahui ratu mereka sehat walafiat kembali. Pun dengan Dr. Dolittle, ia berhasil kembali menemukan semangat hidup sekali lagi. Kemudian film pun selesai. Wah, keren banget loh film ini. Udah mah penuh dengan efek visual yang menawan, ditambah dengan ramuan komedi, berhasil menjadi satu paket yang utuh untuk menghibur. Siapa nih di sini yang bisa ngobrol sama hewan? Komen-komen ya. Dan dari film ini kami jadi keingetan nih, kalau Nabi Sulaiman pernah berkata kepada para semut, yang isinya, "Hai semut-semut, masuklah kamu semuanya ke dalam sarangmu, agar supaya kamu selamat dan tidak menjadi binasa." Diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya tanpa ia sadari dan sengaja. Dari kalimat tersebut, Movie Rusty Gold bisa memetik sedikit makna bijak bahwa setiap makhluk hidup pantas untuk hidup. Segitu dulu untuk video kali ini. Makasih udah nonton, semoga berbahagia. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye.